Chapter 223. Angel dan Raksasa. Di dalam kuil Douluo berdiri patung tinggi, menjulang setinggi sekitar 10 meter dan benar-benar emas yang bersinar. Dengan 3 pasang sayap terbentang dari punggungnya, di tangannya ada pedang emas raksasa yang menunjuk ke langit. Hal yang paling aneh tentang itu adalah, di sekitar pedang itu ada kabut emas samar. Di kuil Penatua Aula-Roh, ada undang-undang yang serupa. Jika keduanya harus dibandingkan maka satu-satunya perbedaan adalah jiwa. Itu benar, meskipun patung di kuil tetua sama besarnya, tapi itu kurang semangat. Patung raksasa di sini memberikan perasaan kekuatan, beberapa ratus tablet gelar emas Douluo di sekitarnya semuanya diam-diam tertidur di bawah penindasannya. Tempat ini adalah kuil tertinggi guru jiwa, setiap guru jiwa bangga dapat memasuki kuil Douluo, karena itu menandakan bahwa mereka telah mencapai tingkat gelar Douluo. Dan juga karena hanya setelah meraih gelar mereka barulah mereka bisa masuk ke tempat ini. Kuil Douluo sebenarnya belum pasti dibangun oleh Spirit Hall, menurut legenda. Kuil Douluo sudah muncul jauh sebelum Spirit Hall bahkan didirikan. Spirit Hall yang asli telah diorganisir untuk didedikasikan kepada kuil Douluo dan aslinya terdiri dari anggota kuat kuil Douluo. Kuil Douluo memiliki seorang master kuil yang merupakan orang yang paling menghormati kuil Douluo. Dia adalah orang yang menyembah tablet gelar emas Douluo, dan merupakan orang yang akan memimpin upacara pemberkahan gelar dari semua judul Douluo baru. Pada saat ini, di depan patung raksasa di kuil Douluo ini, seseorang berlutut dalam diam. Dia bukan judul Douluo di sini untuk menerima gelar, dan dia juga bukan master kuil dari kuil Douluo ini. Dia memiliki identitas lain dan karena identitas inilah dia bisa tinggal di sini, berlutut secara simbolis di depan patung serapim bersayap 6 yang besar. Rambut bergelombang di punggungnya mencapai ke tanah sementara tangannya bertautan dalam postur yang aneh di dadanya, dengan ibu jari saling bertautan dan jari telunjuk mengarah ke satu sama lain sementara 6 jari lainnya mengarah ke samping, membuatnya terlihat seperti dari serapim bersayap 6 dengan sayap terentang. Kabut halus yang dipenuhi rasa hormat menutupi tubuhnya sementara matanya tertutup, memancarkan cahaya samar. Orang ini tepatnya adalah orang yang telah kalah dari Tang San di istana kerajaan Dou Empire, mengakibatkan rencananya yang mencakup lebih dari 10 tahun gagal dan merupakan putri dari paus tertinggi Balai Roh. Di tempat ini, dia sudah berlutut selama 108 hari, tanpa makanan atau air. Apakah hatimu sudah tenang? Suara bermartabat namun tenang bergema dari dalam kuil Douluo. Qian Rengsui yang tampaknya telah berubah menjadi patung sendiri, tidak berbicara dan tetap diam berlutut di sana seperti biasa, mempertahankan postur aslinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, sosok tiba-tiba muncul di antara dia dan patung raksasa itu. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, cahaya keemasan di sekitarnya juga menjadi lebih kuat. Terutama untuk patung serapim bersayap 6, saat pedang raksasa itu mulai menyemburkan lebih banyak cahaya keemasan. Menyebabkan terbentuknya suasana sakral yang tak terlukiskan. Orang yang muncul di depan Qian Rengsui adalah Imam Besar Aula Roh, Kepala Kuil-Kuil Douluo, Qian Daoliu. Salah satu dari 3 peringkat 99 judul Douluo di dunia. Buka matamu. Qian Daoliu menunjuk dengan tangan terangkat, dan kabut keemasan yang dipancarkan dari pedang patung di belakangnya mulai turun dan menyelimuti Qian Rengsui sepenuhnya di dalam. Saat kabut emas bergerak, tubuh Qian Rengsui terangkat oleh kabut emas itu. Cahaya keemasan ini belum berubah tetapi di hadapan Qian Rengsui, secara bertahap 9 panel emas muncul. Melihat 9 panel cahaya ini, mata Qian Daoliu mengungkapkan beberapa kilatan cahaya. 9 ujian malaikat, 9 ujian yang ditunggu-tunggu oleh generasi Master Kuil yang tak terhitung jumlahnya akhirnya muncul. Seolah dengan susah payah, Qian Rengsui membuka matanya saat dia menatap kakeknya dengan bingung. Di dalam mata Qian Daoliu ada cahaya lembut, umurku sekitar 70 tahun sebelum aku memiliki ayahmu, dan ayahmu berusia sekitar 50 tahun sebelum dia memilikimu. Orang yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak generasi Master Kuil sebenarnya adalah Anda. Little Sui, kakek bangga padamu. Petik 2. Qian Rengsui dengan bingung menatap Qian Daoliu, kakek, aku tidak mengerti maksudmu, mungkin karena dia sudah lama tidak membuka mulut, suaranya terdengar agak serak. Qian Daoliu tersenyum ringan, berkata, jika jumlah panel di depanmu 8, maka kamu akan menjadi master kuil-kuil Douluo berikutnya. Namun, saat ini ada 9 panel lampu di depan Anda. Jangan tanya kenapa, tapi ketika waktunya tiba aku akan memberitahumu lebih banyak. Mulai sekarang, untuk waktu yang lama,
Anda harus menyelesaikan 9 tes malaikat. Kakek akan menemanimu sepanjang jalan. Petik 2. Iya, istana kepausan tertinggi, di kamar pribadi paus. Bibi Dong yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya, jika ada yang melihatnya sekarang pasti akan kaget. Kedua mata Bibi Dong memerah seperti darah, warnanya sangat segar sehingga seolah-olah darah meneteskan darah. Di jari-jari kedua tangannya ada paku sepanjang 5 inci yang benar-benar hitam, sangat kontras dengan kulit putih pucatnya. Kulitnya yang awalnya mulia sekarang tampak berubah menjadi mengerikan, dan ada noda darah. Di belakangnya, bayangan hitam yang tidak jelas muncul. Dengan mata terbuka, Bibi Dong menarik napas dalam-dalam, cahaya hitam keunguan mulai bergerak dan perubahan pada tubuhnya mulai memudar, menampakkan penampilan aslinya. Membuatnya tampak sedikit lebih pucat dari biasanya. Qian Daoliu, kamu benar-benar sangat pintar. Agar saya tidak melahap keturunan klan Anglik Anda benar-benar memilih putri saya. Serangkaian suara ledakan meraung di sekitar tubuh Bibi Dong. Saat bangun dengan ringan, ada kilatan cahaya keemasan, dan Bibi Dong sudah mengenakan jubah paus tertinggi. Dari kelihatannya, dia sudah kembali menjadi paus tertinggi yang tegas dan bermartabat. Jadi bagaimana jika kamu membiarkan Sue kecil mewarisi posisimu? Akan ada hari ketika aku menghancurkan Anglik Foundation-mu. Qian Daoliu, Anda telah meremehkan saya. Sejak saat saya melahap tubuh dan jiwa putra Anda dan mengubah kultivasi saya menjadi raksasa, Anda tidak dapat melihat melalui kultivasi saya. Langkah terakhir yang tidak pernah berhasil Anda ambil, dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, saya yakin bisa mengatasinya. Ketika saatnya tiba, tidak ada yang bisa menghentikan saya melakukan apa yang saya inginkan. Anakmu menghancurkanku, jadi aku akan menghancurkan segalanya dari klan malaikatmu. Petik 2. Haha. Hahaha. Burung hantu yang mengerikan seperti tawa bergema di seluruh ruangan. Hantu hitam raksasa yang sebelumnya menghilang, sekali lagi muncul di belakang Bibi Dong, menghilang sebentar dan muncul kembali. 1 bulan kemudian, dengan suara robekan yang bergema keras saat ototnya yang membesar merobek pakaiannya, Dai Mubai meraung. Melonjak ke langit, tubuh berototnya yang sangat kuat bisa dilihat. Tubuhnya saat di bawah tekanan luar biasa dari cahaya Dewa Laut terangkat ke arah langit. Namun, saat ini dia bukan lagi Dai Mubai yang tidak bisa mengendalikan pantulan dari cahaya Dewa Laut. Tubuhnya terbalik 2 kali di udara, saat dia dengan tenang mendarat di lantai dengan kilatan keemasan. Waktu sebulan telah berlalu, 7 iblis Shrek telah berkultivasi di sini selama sebulan penuh. Tapi bagi mereka, bulan ini terasa seperti baru saja berlalu. Saat ini, tempat kultivasi mereka adalah langkah ke-10 dari langkah Dewa Laut, tempat mereka berkultivasi sambil terus-menerus mendapat tekanan dari semua sisi. Hari ini, setelah sebulan berlalu, meskipun cahaya Dewa Laut masih dianggap sebagai tekanan bagi mereka, itu juga dengan cepat menjadi kenikmatan terbesar mereka. Bagaimana jika setiap hari mereka dapat berkultivasi dan merasakan kemajuan yang signifikan dalam kekuatan roh mereka? Bahkan jika tekanannya lebih besar, bagaimana mungkin mereka tidak dapat menikmati rasa kepuasan dan perasaan kekuatan setiap hari? Selain Tang San, Ma Hongjun dan Xiao Wu yang tidak dapat berkultivasi, sisanya semua mengalami peningkatan kekuatan jiwa mereka dengan peringkat. Itu juga termasuk Bai Chengxiang yang telah meningkat peringkatnya ketika mereka pertama kali datang, saat ini dia sudah berada di peringkat 48. Hasil kultivasi di cahaya Dewa Laut sangat signifikan. Tekanan besar menjadi katalis terbaik untuk kultivasi mereka. Di dalam cahaya Dewa Laut ini, bahkan saat tidur, kekuatan roh di tubuh mereka juga akan beredar. Terlebih lagi, apakah Shrek Seven Devils akan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bagus ini? Di bulan kerja keras, sementara di bawah perasaan perbaikan terus-menerus, tidak satupun dari mereka mengeluh. Dengan tekad yang kuat, kekuatan mereka terus meningkat. Juga, mereka menyadari bahwa mereka secara bertahap terbiasa dengan tekanan cahaya Dewa Laut. Jumlah anak tangga yang bisa mereka ambil di tangga juga meningkat. Saat ini Dai Mubai sudah bisa melangkah ke 60 langkah dengan kekuatannya sendiri. Sementara Tang San berusaha sekuat tenaga, dia benar-benar bisa mencapai hingga mendekati langkah ke-80. Bagi mereka, cara paling efektif untuk mencapai batas fisik mereka adalah dengan memanjat batas mereka kemudian turun kembali dan berkultivasi. Setiap hari mereka hanya bisa melakukannya 3 kali, tetapi hasil dari 3 sesi ini adalah kekuatan roh mereka tumbuh dengan pesat. Jika tidak,
mereka tidak akan bisa mencapai peningkatan sebesar itu dalam 3 bulan ini. Saat berkultivasi di cahaya Dewa Laut, seolah-olah 7 setan Shrek telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali pergi ke Akademi Shrek dan mereka memiliki periode kultivasi berkecepatan tinggi. Menurut kecepatan kultivasi mereka saat ini, selama tahun tes Dewa Laut pertama ini, mereka semua harus bisa meningkat 6 hingga 7 peringkat dan mungkin bahkan lebih. Kultivasi Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling rajin, karena dia memiliki motivasi yang tidak dimiliki orang lain. Motivasi ini tidak berasal dari 9 tes Dewa Laut, melainkan dari Xiao Wu. Untuk menghidupkan kembali Xiao Wu lebih awal, dia tidak mau memotong dirinya sendiri bahkan setengah saat kendur. Selain waktu yang dihabiskan untuk makan dan mencuci diri, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi, bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kekuatan jiwa. Meskipun 1 bulan ini tidak cukup baginya untuk menembus peringkat ke-69, tetapi, kerja kerasnya yang konstan dan 8 meridiannya yang bersih sudah membuatnya tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan, paling lama dalam 5 hari lagi, dia akan bisa untuk membuat terobosan lain. 1 tahun, cahaya Dewa Laut hanya memberi mereka waktu 1 tahun, dalam 1 tahun ini, seberapa banyak mereka dapat meningkatkan akan tergantung pada seberapa banyak yang mereka berikan. Untuk tidak memanfaatkan waktu 1 tahun yang mereka miliki ini, bagaimana mereka bisa layak atas pengaturan yang diberikan Lord Sigurd kepada mereka? Setiap pagi, akan ada Master Roh Kelautan tertentu untuk mengirimi mereka makanan dan kemudian pergi dengan tenang. Tidak akan ada orang lain yang tampak mengganggu mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam sebulan terakhir ini, Shrek Seven Devils dan Bai Chengxiang telah membasahi 50 langkah pertama dengan keringat mereka. Selain Bai Chengxiang yang hampir tidak bisa mencapai langkah ke-19, Shrek Seven Devils semuanya bisa melewati langkah ke-50, di mana yang paling jelas peningkatannya adalah yang memiliki tubuh fisik terlemah, Ning Rongrong. Di bawah tekanan cahaya Dewa Laut, daya tahan tubuhnya meningkat pesat setiap hari. Saat ini, setelah dia melepaskan spiritnya, di tubuhnya lapisan cahaya samar terlihat memancar dari tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi mereka yang hiruk-pikuk. Dan 2 bulan telah berlalu sekali lagi. Bai Chengxiang juga berhasil menembus ke peringkat ke-50. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan cincin roh pemberian Tuhan, Tang San telah memberitahunya bahwa hasil dari kultivasinya yang berkelanjutan secara alami akan muncul setelah dia mendapatkan cincin itu sehingga tidak perlu terburu-buru untuk menemukan cincin roh sekarang dan dia hanya perlu melakukannya, terus bekerja keras dan berkultivasi. Dan juga saat hari terakhir bulan ketiga ini berlalu di sini, Tang San yang duduk bersila di langkah ke-20 tiba-tiba membuka matanya. Cahaya biru keemasan kristal tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan dikombinasikan dengan laut emas cahaya Tuhan bersinar bersama. Perasaan yang sangat kuat dan terkejut membangunkan orang lain yang berada di tengah-tengah kultivasi mereka. Ketika mata mereka tertuju pada Tang San, mereka terkejut menyadari bahwa tubuh Tang San sepertinya melepaskan jenis cahaya khusus. Puluhan untaian kaisar perak birunya yang sepertinya telah dipotong dari kristal mulai menyebar dari miliknya, tubuh, mengatur diri mereka sendiri dengan rapi menjadi spiral. Di sekitar Tang San, 2 lampu berwarna biru dan emas terjalin. Perlahan-lahan mengambang, kulit Tang San berubah menjadi biru sepenuhnya. Tang San, kamu, Dai Mubai memandang Tang San dengan mata lebar. Tang San tidak menjawab, tetapi cahaya yang diberikan tubuhnya menjadi semakin menarik. Suara yang hancur bergema saat dia dikirim terbang ke langit di bawah pengaruh cahaya Dewa Laut. Dalam sekejap, puluhan ribu untaian kaisar perak biru tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti untaian cahaya biru. Dengan Tang San sebagai asalnya, matahari biru keemasan melepaskan pancaran mata yang intens. 3 bulan pelatihan tanpa lelah di cahaya Dewa Laut telah membawa ke Tang San sesuatu yang paling dia butuhkan. Itu benar, dia telah menerobos. Dia akhirnya berhasil menembus hambatan paling penting dari guru roh manapun. Perubahan kuantitatif akhirnya memicu perubahan kualitatif. 6 cincin roh tidak lagi cukup untuk menahan kekuatan roh yang dilepaskan Tang San. Dia akhirnya berhasil menembus kemacetan peringkat ke-70, dan mencapai puncak baru. Dengan kepala terangkat, tanda emas dari Trisula di dahinya tiba-tiba bersinar, masing-masing untaian ratusan meter dari kaisar roh biru mulai menari di udara. Di bawah sinar matahari, banyak untaian bertindak seperti mereka melindungi kaisar perak biru mereka. Pada saat inilah 6 cincin roh yang mengelilingi tubuh Tang San tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan, berfluktuasi kuat. Seolah diberi isyarat, di Pulau Sigurd,
semua tanaman di bawah perlindungan cahaya Dewa Laut mulai bergoyang ringan, terutama Blue Silver Grass di tanah, setiap helai mulai mengeluarkan cahaya biru keemasan yang sama, seolah memberi hormat kepada kaisar mereka. Tanda Trisula emas itu seperti suar, sosok merah seperti awan sekali lagi muncul di depan kelompok tanpa peringatan. Dewa Laut Douluo Bosaiksi, diam-diam muncul di udara, berdiri di atas udara tanpa jejak kekuatan roh bocor darinya, menghadap Tang San yang melepaskan sejumlah tak terhitung helai Blue Silver Emperor. Wajahnya yang bermartabat menunjukkan sedikit senyum yang mulia. Dengan lambaian tangannya, manik emas muncul dan terbang dan mendarat langsung di tanda Trisula emas di dahi Tang San. Seolah membalik sakelar, ketika bola cahaya keemasan mendarat di Trisula di dahi Tang San, Kaisar Perak Biru yang mengelilinginya menarik kembali ke tubuhnya sebagai untaian cahaya. Sementara, Tang San tetap duduk bersila di udara, perlahan turun kembali ke tanah. Dengan dentang, mutiara emas pecah, cairan keemasan mengalir ke seluruh Tang San, menutupi semua bagian tubuhnya, mengaburkan sosoknya. Hanya tanda Trisula di dahinya yang tetap bersinar sejelas sebelumnya. Saat mutiara emas pecah, satu cincin cahaya biru dan satu putih secara bersamaan muncul di tubuh Tang San. Kedua cincin cahaya hanya menyebar sekitar 1 meter darinya sebelum berhenti, diisi dengan kekuatan hidup yang kuat dan niat membunuh yang tak tertandingi. Sama seperti ketika dia mendaki langkah Dewa Laut, Tang San langsung melepaskan kedua domainnya, perak biru, dan domain Dewa Kematian. Dia ingin menerima cincin roh pemberian Tuhan ini dalam kondisi terbaiknya. Di dunia ini, binatang roh sangat banyak jumlahnya, yang sebagian besar akan membunuh manusia dengan ganas. Karena Master Roh, jumlah monster roh peringkat tinggi sedikit jumlahnya. Namun, jika mereka tidak melakukannya, ketika jumlah binatang roh yang kuat mencapai tingkat tertentu, mereka akan mulai meninggalkan wilayah mereka dan menyerang tanah manusia. Dengan demikian, Spirit Masters dan Spirit Beast membentuk semacam keseimbangan di benua ini. Bahkan jika ada lebih banyak binatang roh, jumlah dari mereka yang bisa menjadi binatang roh 100.000 tahun masih sama langka dengan bulu burung phoenix. Keberuntungan Tang San sudah tidak buruk, termasuk Xiao Wu. Dia sudah bertemu dengan 4 binatang roh 100.000 tahun. Xiao Wu, Daming, Erming dan Deep Sea Demonic Well yang membuatnya hampir mati. Sedangkan ibunya dan juga ibu Xiao Wu sudah lama tewas di tangan Spirit Hall. Dari Ma Hongjun mendapatkan cincin roh sebelumnya, Tang San sudah menetapkan tujuan dalam pikirannya. Xiao Wu memberinya cincin roh berusia 100.000 tahun bisa dianggap kecelakaan. Tapi cincin roh pemberian Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan, karena dia sudah lama memutuskan bahwa ketika dia menembus peringkat ke-70 dan memperoleh cincin roh yang diberikan Tuhan ini, dia hanya memiliki satu tujuan. Yang menggunakan kekuatan penuhnya dan mencoba mendapatkan cincin roh 100.000 tahun untuk dirinya sendiri. Binatang roh 100.000 tahun terlalu sedikit jumlahnya. Dan mereka semua juga sangat kuat. Untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun dari berburu mereka akan menjadi tugas yang sulit. Jadi cincin roh yang diberikan Tuhan ini adalah kesempatan bagus untuk Tang San. Sebagai guru jiwa, bisa mendapatkan cincin roh 100.000 tahun akan memungkinkan kekuatannya untuk sangat melampaui siapapun dengan peringkat yang sama. Secara khusus, apa yang akan diperoleh Tang San adalah cincin roh ketujuh. Bagi guru roh biasa, cincin roh ketujuh akan menjadi peningkatan kualitatif. Setelah mendapatkan cincin roh ketujuh, mereka akan dapat melepaskan bentuk sejati roh. Dan lepaskan kekuatan sejati roh. Bagi Tang San, makna cincin roh ini sama sekali berbeda. Ini karena, dia juga punya dua domain. Setelah melawan Qian Rengsui, Tang San memahami pentingnya cincin roh ketujuh untuk domainnya. Hanya setelah mampu mengendalikan avatar roh barulah kekuatan sejati di domain dapat ditarik keluar. Dan kualitas cincin roh ketujuh juga akan menentukan kekuatan domain. Gemuk, Ao kecil, istirahatlah. Mubai, Zuking, mulai. Rongrong, dorong aku. Petik 2. Serangkaian pernyataan tenang datang dari mulut Tang San. Memang, kristalisasi lautan cincin memang membuat semakin sulit bagi 7 setan Shrek untuk maju, tetapi pada saat yang sama mereka juga tidak memiliki ancaman untuk terendam air. Meskipun semua orang telah melakukan pertempuran dengan Xiao Bai di laut selama setahun terakhir, itu tidak berarti mereka akan melakukan hal yang sama ketika mereka akhirnya mencoba untuk lewat. Sebagai Master Spirit Tanah, tidak peduli bagaimana mereka menyempurnakan budidaya pertempuran laut mereka,
hanya dengan kaki mereka tertanam kuat di tanah mereka dapat mengerahkan kekuatan terbesar mereka. Selanjutnya, dalam seluruh proses kultivasi dengan Xiao Bei, untuk menempa diri lebih baik lagi, ketujuh iblis itu selalu menahan sedikit. Cahaya dari Ma Hongjun dan Oscar memudar secara bersamaan, dan keduanya tidak lagi maju ke depan, dan setelah kembali ke bentuk aslinya, mereka segera makan beberapa sosis besar Oscar. Nyatanya, Oscar saat ini masih berada di bawah pengaruh Erek Goldfly. Sosis pemulihan besar yang dia buat jauh lebih efektif daripada biasanya. Pada saat yang sama, Ning Rongrong menghentikan dorongannya kepada mereka. Cahaya keemasan bersinar di tangannya. Meskipun dia sedikit tidak mau, dia masih memakan 3 lalat emas ereksi berturut-turut. Itu sama dengan efek 3 avatar roh Oscar. Mungkin hanya avatar roh Spirit Master sistem makanan yang bisa digunakan dengan cara ini. Dengan setiap erek Goldfly yang Ning Rongrong makan, sebaris cahaya gemerlap akan keluar dari pagoda ubin 9 harta karunnya. Dengan cahaya terang sebagai fondasinya, masing-masing berisi setitik cahaya kabur keemasan. Ketiga garis cahaya secara bersamaan jatuh di Tang San. Cahaya putih memadat, tidak lagi menyebar ke teman mereka, tetapi hanya terfokus padanya. Xiao Wu melompat ke samping, memperhatikan Tang San dengan sedikit gugup. Clear Sky Hammer memasuki tangannya, Tang San mulai menari sambil mandi di 3 lampu gemerlap Ning Rongrong. Ujung jari kaki kirinya menempel di tanah, tubuhnya langsung berputar setengah putaran. Clear Sky Hammer dengan tenang diayunkan, cahaya hitam menyala, tanpa diduga tanpa gelombang kekuatan roh sedikitpun. Yang lebih menakutkan, pada giliran Tang San, dengan ujung jari-jari kakinya sebagai pusat, retakan halus yang tak terhitung jumlahnya mulai menyebar ke segala arah melalui air laut yang mengkristal dan sangat padat. Dan di sisi lain, Xiao Bei menghadapi masalah terbesarnya sejak bertemu dengan Shrek Seven Devils. Putih dan hitam menyatu dalam ruang yang tidak terlalu besar itu. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan yang tak tertandingi tiba-tiba meledak. Meskipun cahaya terang itu tidak dapat menembus penghalang pelindung yang terbentuk dari kekuatan seagot di dahinya, di dalam lautan cincin yang mengkristal, dengan mereka sebagai pusatnya, air laut biru tua berubah menjadi bubuk dan mulai mencair dengan cepat. Cahaya terus menyebar, tekanan begitu besar bahkan Xiao Bei tidak punya waktu untuk memikirkan mereka. Dia bisa dengan jelas melihat gerakan Tang San di sisi lain, tetapi dia tidak mampu menghentikannya. Sudah lama sejak dia mengalami perasaan tersedak seperti yang meledak dari cahaya campuran hitam dan putih di depan. Tekanan yang tak tertandingi benar-benar membuat Raja Hiu Putih Besar Roh Iblis ini menggigil, memaksanya untuk mundur untuk menyimpan kekuatan. Murid matanya berkontraksi, Xiao Bei dengan jelas melihat bahwa, pada saat yang sama ketika cahaya hitam dan putih itu secara bertahap menyatu, seekor harimau bersayap raksasa sepanjang 15 meter, tinggi 8 meter, berkilauan di seluruh area dengan garis sihir ilusi hitam, muncul di depan dia. Meskipun tubuh emas tak terkalahkan tulang roh Xiao Wu tidak diaktifkan, tetapi, sebagai tulang roh berusia 100.000 tahun, selain 8 tombak laba-laba, memungkinkan ketahanan fisik Tang San tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Di bawah efek gabungan dari 4 tulang roh ini, terus-menerus menahan gelombang demi gelombang tekanan dari cincin roh yang diberikan Tuhan. Detik demi detik, menit demi menit waktu berlalu. Dalam sekejap 1 jam telah berlalu. Dahi Tang San sudah tertutupi butiran keringat. Yang paling mengejutkan adalah butir-butir keringat ini semuanya berwarna emas. Pada saat cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Tang San sekali lagi membuat perubahan, untaian benang emas mulai mengembun menjadi cincin cahaya keemasan, totalnya ada 9. Awalnya mereka berkembang di sekitar Tang San, sebelum berkontraksi dan dengan keras menabrak tubuh Tang San. Mengulangi proses ini tanpa henti. Setiap kali cahaya keemasan bertabrakan dengan tubuh Tang San, itu akan menyebabkan tubuhnya bergetar dan lebih banyak butiran keringat akan muncul di dahinya. Dari 8 tombak laba-laba yang terus-menerus gemetar di punggungnya, Anda bisa melihat bahwa tekanan yang dihadapi Tang San sangat besar. Cincin roh 100.000 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa ditahan oleh roh Douluo saat mereka maju ke tingkat judul Douluo. Tang San saat ini hanyalah seorang kaisar roh yang sedang dalam perjalanan menjadi seorang petapa roh. Namun, dipuji sebagai jenius nomor 1 Akademi Shrek, yang telah memimpin Shrek Seven Devils untuk mengalahkan generasi emas dari Spirit Hall untuk menjadi juara dari turnamen Elite Academy Master Jiwa Lanjutan Kontinental. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia memiliki 4 tulang roh yang tidak dimiliki oleh guru roh normal,
dia juga memperoleh pengorbanan dari binatang roh 100.000 tahun, dan juga telah mengkonsumsi 3 obat ilahi dan memperoleh tubuh yang tak terkalahkan oleh api dan es. Dalam hal kondisi fisiknya, dia pasti telah melampaui keuletan bahkan dari judul Douluo. Meskipun kekuatan rohnya tidak ada bandingannya dengan mereka, tetapi, dalam kondisi seperti itu, dia pasti memiliki kualifikasi untuk menyerap cincin roh 100.000 tahun. Yang tersisa hanyalah tekad dan kemauannya. Dan apakah tekad dan kemauan Tang San kurang? Bahkan dia tidak yakin. Saat menerima ujian cincin roh yang diberikan Tuhan, pikirannya jernih. Di mana hanya 2 kata yang tersisa. Kedua kata ini adalah sumber tekad terbesarnya, sumber tekadnya yang paling kuat. Xiao Wu. 2 kata itulah yang mewakili nama kekasihnya, itu juga mewakili semua yang bisa dipikirkan Tang San. Berdasarkan 2 kata ini saja, semua gangguan dalam pikirannya bisa dihilangkan. Seolah rasa sakit yang dialami oleh tubuh fisiknya bahkan tidak sampai ke tubuhnya. Dalam suasana hati ini, gelombang demi gelombang yang bertabrakan dengan tubuhnya akhirnya berada di ambang kehancuran, namun masih tidak bisa menggerakkan keyakinannya yang tak terpatahkan. Untuk Xiao Wu, dia harus bertahan. Tetesan darah merah segar mulai merembes keluar dari kulit Tang San. Berbeda dari butiran darah halus yang dikeluarkan oleh Ma Hongjun sebelumnya, darah yang mengalir keluar dari Tang San adalah aliran yang konstan, menodai pakaiannya menjadi merah, dan bahkan menodai tanah di bawahnya menjadi merah. Bahkan 7 lubangnya berdarah. Tubuh Tang San sepertinya akan menyerah kapan saja, namun, keinginannya tidak sedikit pun terguncang. Selama keyakinannya tidak berubah, tes cincin roh yang diberikan Tuhan tidak akan berhenti. Kakak ketiga, Ning Rongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, air matanya mengalir tak terkendali. Dalam dorongan hatinya, dia ingin bergegas ke depan dan menghentikan Tang San untuk melanjutkan. Dia bukan satu-satunya yang menangis, Zhu Zuqing dan Bai Chengxiang juga menangis tanpa kata. Bai Chengxiang yang secara mental lebih rapuh berbohong di pelukan Ma Hongjun tidak bisa melihat lebih jauh. Oscar dengan tegas memegangi lengan Ning Rongrong, tidak membiarkannya terburu-buru ke depan. Hanya mengucapkan satu kalimat, percaya pada San kecil. Saat ini, kata-kata Oscar tidak memiliki nada bercanda seperti biasanya. Dia juga bisa melihat betapa berbahayanya posisi Tang San saat ini. Di mata Dai Mubai hanya ada kekaguman yang tulus. Sebagai pemimpin Shrek Seven Devils, menahan hasrat di dalam hatinya, kepribadiannya yang pantang menyerah jelas bukan tandingan Tang San, itu sebabnya dia juga bekerja keras untuk berkultivasi sehingga suatu hari dia bisa melampaui Tang San sekali lagi untuk menjadi yang terkuat di antara 7 iblis Shrek. Tetapi pada saat ini, melihat Tang San berlumuran darah segar, Dai Mubai tahu bahwa meskipun dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melampaui Tang San lagi. Kekuatan Tang San tidak datang dari keberuntungannya, melainkan dari dedikasinya dan usahanya yang tak kenal lelah. Di balik kekuatannya yang luar biasa adalah masa lalu dari penderitaan yang tak terhitung banyaknya, hanya setelah membayar dengan darah dan keringat dia berhasil mencapai tempatnya. Tak satu pun dari Shrek Seven Devils yang kekurangan 1% yang dibutuhkan untuk sukses, bakat. Tetapi jika ada di antara mereka yang benar-benar memiliki upaya 99% lainnya, maka, itu hanya Tang San. Hanya dengan 100% penuh ini memungkinkan Tang San untuk mencapai kekuatannya saat ini, sepenuhnya di atas teman-temannya pada usia yang sama. Jika 6 iblis Shrek lainnya mengevaluasi Tang San, mereka hanya akan memiliki satu kata untuk menggambarkannya, sempurna. Kesempurnaan yang hanya dimiliki Tang San. Dewa Laut Douluo Bosaiksi saat ini juga mengerutkan kening, dia sudah mengangkat tangannya 3 kali, dan juga meletakkannya 3 kali. Sebagai imam besar Pulau Dewa Laut, dia adalah orang yang paling percaya pada Dewa Laut dan juga yang paling kuat. Dia tidak pernah mengalami campuran emosi seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Dia adalah orang yang mengendalikan cincin roh yang diberikan dewa, dan yang paling jelas tentang kondisi fisik Tang San. Dan paling jelas bisa merasakan Tang San terlatih-tatih di tepi kehancuran. Setiap kali dia bisa merasakan Tang San akan pingsan, dia ingin menghentikannya tetapi hanya akan menyadari kekuatan kehendak Tang San yang berhasil menjaga tubuh fisik Tang San dari kehancuran. Setelah itu, dia sekali lagi jatuh di ambang kehancuran namun entah bagaimana berhasil mempertahankan dirinya. Bahkan dengan guru jiwa seperti Bosaiksi yang berdiri di puncak, dia tidak dapat menentukan jenis kekuatan apa yang membuat Tang San tetap bertahan. Memang, dia adalah seseorang yang dipilih oleh 9 tes Dewa Laut.
Betul sekali. Hanya seseorang yang dipilih Dewa Laut yang akan memiliki ketekunan seperti ini. Belum lagi ketika Bo Saixi seusia itu, apalagi sekarang, dia yakin ketekunannya akan kalah dengan Tang San. Ketekunan dan tekad adalah faktor terbesar untuk sukses. Akhirnya, ketika Bo Saixi mau tidak mau mengangkat tangannya untuk keempat kalinya saat dia bersiap untuk menghentikan tes cincin roh pemberian Tuhan. Pada saat itu, darah yang keluar dari tubuh Tang San hampir semuanya meletus. Rusak. Bo Saixi khawatir, tetapi tangannya masih berhenti di udara. Karena, darah merah segar yang muncrat dari Tang San langsung mewarnai 9 cincin emas yang menyerang tubuh Tang San. Pada saat berikutnya semuanya berubah menjadi merah. Kesembilan cincin itu kembali menjadi satu cincin. Mereka telah berubah menjadi cincin bercahaya merah darah besar yang mengambang di sekitar Tang San. Dan pada saat ini, Tang San hanya memiliki satu perasaan di benaknya. Tubuhnya akhirnya hancur berantakan, dan diubah menjadi debu yang memenuhi udara. Tapi perasaan hancur ini juga memberinya kesenangan yang belum pernah dialami sebelumnya. Detik berikutnya, yang bisa dia rasakan hanyalah lautan merah. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dalam dunia merah darah. Chapter 224. 100.000 tahun, Cincin Roh Ketujuh Tang San. TL oleh Bagelson. Bo Saixi berhasil menarik kembali tangan kanannya. Jantungnya bergetar tak terkendali beberapa kali. Berbalik, dia melihat ke arah Sigats Hall di puncak gunung yang menjulang tinggi, berbicara kepada dirinya sendiri dengan nada suara yang aneh. Dia berhasil. Siluet merah membumbung tinggi, dan tidak ada yang melihat. Di sudut mata Bo Saixi, saat ini jatuh air mata berkilauan dan tembus seperti mutiara. Tak satu pun dari 7 setan Shrek mengganggu Tang San, dan Tang San juga duduk di sana bersila dan tidak bergerak, seolah-olah dia telah berubah menjadi fosil kuno. Dan Tang San saat ini dibanjiri darah, seluruh tubuhnya seperti patung merah darah. Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Zhu Zuqing, Ning Rongrong, 5 tatapan mereka menjadi cerah satu persatu. Pemandangan Tang San yang menanggung proses cincin roh pemberian dewa telah menginfeksi mereka masing-masing. Tidak ada yang bahkan berbicara. Ning Rongrong menarik tangan Xiao Wu, dan mereka berenam bersama-sama berjalan ke tangga menuju Sigats Hall, langsung naik ke anak tangga ke-25 dan duduk. Tang San sudah menembus batas kemampuannya, jadi di mana batas mereka? Bahkan Bai Chengxiang langsung berjalan ke anak tangga ke-10 dan duduk. Di kaki Gunung Suci, semuanya kembali tenang. 6 orang berkultivasi tanpa henti, Xiao Wu secara pasif menahan tekanan, serta patung merah darah, Tang San yang tidak bergerak. Tang San duduk seperti ini selama 100 hari penuh. Karena dia benar-benar tidak bergerak selama 1 bulan, darah merahnya juga berubah menjadi ungu kehitaman, membentuk keropeng kaku di permukaan kulitnya. Jika bukan karena merasakan detak jantungnya yang lemah tapi mantap, serta apa yang dikatakan Sagot Douluo Bo Saixi sebelum pergi, mungkin semua orang akan percaya Tang San telah menjadi patung abadi. 100 hari tanpa gerak. Ketika hari terakhir tiba, suara yang merobek dan menghancurkan membangunkan semua orang dari kultivasi mereka. Retakan demi retakan mulai terbentuk pada keropeng kaku di sekitar Tang San, inilah sumber suara itu. 7 siluet terbang, pada saat ini, mereka tidak memiliki pemikiran untuk berkultivasi. Setelah 100 hari menunggu berat, orang yang mereka tunggu akhirnya datang. Semakin banyak yang hancur. Berangsur-angsur, keropeng ungu tua itu mulai rontok, memperlihatkan kulit yang samar-samar berkedip dengan cahaya biru keemasan di dalamnya. Yang mengejutkan semua orang adalah, karena semuanya rontok, bahkan rambut Tang San pun rontok bersama keropeng yang menggumpal di sekitarnya. Rangan lembut bergema, dan kulit Tang San yang sudah telanjang mulai bersinar dengan warna keemasan biru samar. Segera setelah itu, warna biru keemasan tumbuh semakin jelas. Cahaya memancar keluar, setiap sinar biru keemasan seolah mengeluarkan kotoran di tubuhnya. Dengan suara letusan, pada saat ini, waktu sepertinya berhenti, dan kotoran yang tersisa di tubuh Tang San melesat dalam sekejap, memperlihatkan tubuhnya yang hampir sempurna. Kemegahan biru keemasan yang pekat sepertinya mengubahnya menjadi matahari kedua, cukup untuk dibandingkan dengan terik matahari di langit. Dengan tatapan tajam dan fluktuasi energi yang hebat, semua orang mundur satu demi satu. Di tengah pancaran cahaya biru keemasan itu, sosok yang duduk tegak di tanah perlahan bangkit. Kedua lengan terentang tajam ke kedua sisi, dan suara retak tulang yang nyaring bisa terdengar. Benar,
Nyaring, seolah-olah seluruh tubuhnya terentang keluar. Ketika dia telah mencapai batasnya, seketika, tangisan naga seperti lolongan panjang pecah ke arah langit. Shrek Six Devils merasakan lingkungan mereka seakan berubah menjadi samudra biru keemasan seiring dengan teriakan ini. Saat berikutnya, mereka terkejut menemukan bahwa Laut Cincin dan Gunung Suci telah menghilang. Mereka entah bagaimana berdiri di hutan lebat yang lebat. Dan di dalam hutan ini, semua tanaman berwarna biru dan emas. Di tanah ada tikar tebal kaisar perak biru yang bergoyang lembut, tanaman di sekitarnya seperti dipotong dari safir dan bermandikan sinar matahari keemasan, dipenuhi dengan warna ilusi. Sebelum mereka sempat bereaksi, tiba-tiba, pemandangan sekitar berubah. Cahaya asli dan aura vitalitas tak terbatas menghilang tanpa peringatan apapun. Sebagai gantinya adalah dunia kabut putih yang sangat dingin. Aura keras yang tak terhitung jumlahnya melesat seperti bilah tajam di sekitar mereka, memberi mereka perasaan seolah-olah tubuh mereka mungkin robek kapan saja. Yang paling menakutkan adalah perasaan menggigil yang menyentuh hati, perasaan teror hampir seketika memberi mereka perasaan tertekan oleh energi aneh. Bahkan bergerak sedikit pun sangatlah sulit. Jika mereka tidak menahan tekanan cahaya seagot untuk waktu yang lama, kengerian dunia ini yang dipenuhi dengan niat membunuh mungkin akan membuat mereka gila. Untungnya, perasaan menakutkan seperti ini tidak berlangsung lama. Saat semua orang merasakan jantung mereka akan meledak, tubuh mereka rileks, dan aura seperti neraka asura itu langsung menghilang. Lingkungan mereka juga kembali ke pemandangan yang mereka kenal. Mereka masih di kaki Gunung Seagot, dan di hadapan mereka masih ada lautan berbentuk cincin. Perasaan terbebas dari beban berat membuat mereka masing-masing bernapas dengan kasar, terengah-engah, tanpa sadar mundur dengan mata penuh dengan keterkejutan. Sebaliknya Xiao Hu masih berdiri di sana dengan hampa, tanpa melakukan apapun. Tanpa jiwa, dia sepertinya tidak merasakan tekanan yang sangat besar yang dilakukan orang lain barusan. Tetapi pada kenyataannya, alasan dia tidak sampai pada alam penderitaan sebelumnya bukanlah karena dia tidak memiliki jiwa, pemandangan barusan itu bukanlah serangan spiritual murni. Alasan Xiao Hu tidak menderita luka apapun terutama karena jiwanya berada di dalam tubuh orang yang meluncurkan adegan menakutkan itu sebelumnya. Dengan metafisika dan fisik yang sangat terikat satu sama lain, tentu saja dia tidak akan membahayakan. Cahaya biru keemasan berangsur-angsur memudar, dan saat semua orang berhasil menenangkan diri, mereka bisa dengan jelas melihat sosok manusia berkedip-kedip di dalam cahaya. Segera, semua cahaya diserap ke dalam orang itu, memperlihatkan wujud aslinya. Semua orang menghela nafas lega, melihat sosok yang muncul dengan ekspresi aneh, senyuman segera menjadi jelas. Berdiri di sana adalah Tang San, tubuhnya sudah tertutup jubah bersih, menyembunyikan tubuhnya, dan tidak berakhir telanjang setelah menyerap cincin roh seperti Ma Hongjun. Kelap-kelip siluetnya dalam cahaya sebelumnya sebenarnya adalah dia yang berpakaian. Hanya saja, penampilannya saat ini bahkan lebih konyol daripada penampilan Ma Hongjun saat itu. Kepalanya berkilau dan halus tanpa sehelai rambut pun, bahkan sampai memantulkan sinar matahari. Bahkan alisnya pun tidak tersisa. Meski masih tampan, mata birunya yang dalam bahkan lebih jernih dari sebelumnya, tampang botaknya saat ini masih membuat Shrek Five Devils dan Bai Chengxiang cepat pulih dari ketakutan mereka sebelumnya. Kulit yang saat ini diungkapkan Tang San semuanya memiliki lapisan tebal cahaya keemasan samar, tetapi yang paling jelas berubah selain rambut dan alisnya, adalah 8 tombak laba-laba di punggungnya. 8 tombak laba-laba tidak berubah ukurannya, dan masih sebening kristal seperti sebelumnya, tetapi keseluruhan warna mereka telah mengalami transformasi yang berputar di langit dan bumi. Darah yang awalnya dipenuhi dengan perasaan menakutkan, merah darah telah sepenuhnya berubah menjadi warna emas yang suci. Terungkap di belakang Tang San, mereka seperti 8 lengan emas yang megah. Cahaya keemasan berkilauan, dan samar-samar, cakram cahaya keemasan terlepas dari 8 tombak laba-laba dari belakang. Dalam praktiknya, ini sudah merupakan evolusi ketiga dari 8 tombak laba-laba. Dari mendapatkannya sampai Tang San membunuh manusia menghadapi setan laba-laba kedua dan memperoleh cincin roh 100.000 tahun Xiao Wu, sekali lagi untuk sekarang. Tulang roh luar ini tidak hanya berubah menjadi lebih jahat, tetapi sebaliknya menjadi semakin mempesona. Little Sun, kamu, hahaha. Dai Mubai adalah orang pertama yang tidak bisa menahannya, langsung tertawa terbahak-bahak. Ketika dia mulai, yang lain juga tidak bisa menahan diri. Tang San baru saja bangun, dan kesadarannya masih agak kabur.
Apa yang Anda tertawakan? Ning Rongrong terkikik. Kakak ketiga, rambut dan alismu. Oscar dan Ma Hongjun saling memandang, dan mereka tidak bisa menahan senyum jahat. Rambut dan alis hilang, lalu rambut di tempat lain hehe. Tang San tampak bingung, segera mengangkat tangan untuk merasakan kulit kepalanya, lalu menemukan sumber kegembiraan semua orang. Menundukkan kepalanya untuk melihat keropeng yang berjatuhan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan senyum masam. Namun, saat ini hatinya masih sangat riang. Perasaan menyegarkan terpancar dari setiap pori. Pada dasarnya bahkan tanpa menggunakan matanya untuk melihat, semua pemandangan di sekitarnya tampak seperti gambar 3 dimensi di benaknya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan variasi intensitas sinar matahari di udara. Itu adalah perasaan yang luar biasa dalam mengendalikan segalanya. Kekuatan batin misterius Heaven Skill di dalam tubuhnya telah benar-benar berubah dari putih menjadi emas, dan mengalir melalui meridiannya seperti raksa. Ketika kesadarannya menjadi semakin jernih, kejutan yang lebih menyenangkan terus-menerus muncul. Tampaknya kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sama dengan mata setan ungu miliknya. Pengamatan semacam itu hingga detail kecil dapat menemukan bahkan perubahan terkecil dalam dirinya. Tetapi bahkan jika dia sekarang bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam dirinya, dia masih tidak tahu level apa yang telah dia capai. Secara praktis tanpa disadari, Tang San melepaskan kaisar perak birunya. Seketika, beberapa lusin untaian kaisar biru perak biru jernih keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, tidak ada garis emas di dalam kaisar perak biru, tetapi, setiap untai terbungkus dalam cahaya keemasan yang redup. Bersamaan dengan dia melepaskan jiwanya, 7 cincin roh naik berturut-turut dari bawah kaki Tang San, memenuhi sekelilingnya. Kuning, kuning, ungu, hitam, hitam, merah, merah. 7 cincin roh yang teratur memberi orang perasaan yang tak tertandingi. Saat itu, Tang San hanya merasa seolah-olah dia bisa mendengar suara berdenyut dari semua tanaman di Gunung Sagot, dan masing-masing kaisar perak biru itu seperti tangannya sendiri. Dia yakin bahwa kaisar perak biru ini benar-benar dapat menyelesaikan gerakan yang paling rumit sekalipun. Dia tidak menahan rasa sakit itu seperti terkoyak dengan sia-sia. Cincin merah-merah seperti roh darah di posisi ketujuh adalah pembayaran terbaik. Dai Mubai, Oscar, Ning Rongrong, Zhu Zuqing, Ma Hongjun, Bai Chengxiang, sekarang mereka semua telah berhenti tertawa. Melihat cincin ketujuh di sekitar Tang San, dengan warna merah tingkat 100.000 tahun, mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Jika seseorang berbicara tentang cincin roh ke-6 Tang San dari tingkat 100.000 tahun karena keadaan khusus menyebabkan pengorbanan Xiao Wu, maka cincin roh ke-7 yang sebenarnya adalah sesuatu yang dibawa kepadanya oleh ketekunan yang benar-benar tak kenal takut dan kemauan yang tak tertandingi. Karena cincin roh ke-7 ini, semua rasa sakit yang diderita Tang San, harga yang telah dia bayar, benar-benar lebih besar daripada menyerap cincin roh 100.000 tahun yang sebenarnya. Bahkan dengan 4 tulang roh, dengan kekuatannya saat ini dia masih seharusnya tidak bisa menyerap cincin roh 100.000 tahun. Itu adalah celah mutlak, tapi dia masih melakukannya. Bagi Spirit Masters, cincin roh ke-7 adalah lompatan paling penting, dan Tang San telah menggunakan tingkat 100.000 tahun yang sempurna untuk terus menyatakan kekuatannya. Jika roh kembar adalah bakat bawaan, maka cincin roh ke-7-nya adalah bunga yang mekar dari perjuangan. Tang San perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cincin roh ke-7 yang terakhir muncul perlahan naik, ditarik oleh telapak tangannya. Itu mengembang saat naik, dan dalam sekejap itu telah berubah menjadi penghalang merah darah yang menyelimuti Tang San sepenuhnya. Lampu merah diam-diam meresapnya, dan tubuh Tang San langsung berubah, menyatu menjadi lampu merah itu. Seluruh tubuhnya tampak tembus cahaya, permukaan kulitnya beriak dengan kilau biru jernih yang sama dengan kaisar perak biru, dan dia juga memiliki cahaya keemasan yang dipenuhi dengan aura alam. Sepertinya dia sekarang adalah kaisar perak biru berbentuk pria. Ini adalah kemampuan roh ke-7 Tang San, avatar biru perak. Dengan efek avatar biru perak, semua kemampuan yang digunakan kaisar perak biru diperkuat oleh 100%, dan setiap helai rumput perak biru bisa menjadi tubuh asli Tang San. Dengan kata lain, kecuali semua kaisar perak biru benar-benar hancur, Tang San bisa langsung membuat tubuhnya muncul di manapun ada kaisar perak biru dalam jangkauan untuk menghindari serangan. Menyebarkan kedua lengan, mata bentuk avatar biru perak Tang San tiba-tiba berubah menjadi emas. Detik berikutnya, dengan dia sebagai pusat,
kilau biru keemasan tiba-tiba menyebar dari kakinya, menyelimuti jarak 100 meter praktis hanya dalam sekejap. Jangkauan 100 meter ini mungkin tidak terasa terlalu besar, tetapi dalam jarak ini, semuanya berubah menjadi biru keemasan. Termasuk tubuh 7 iblis Shrek lainnya. Semua orang jelas merasakan nafas kehidupan yang sangat besar memenuhi lingkungan mereka, sangat nyaman. Namun, mereka juga langsung menyadari bahwa gerakan mereka mulai melambat, dan segala sesuatu di sekitar mereka berubah menjadi tidak jelas. Dan dalam sekejap ini, 8 tombak laba-laba di belakang punggung Tang San mekar dengan cahaya keemasan, satu sinar cahaya keemasan demi satu mulai memenuhi dunia emas ini. Benang emas cahaya tidak bisa dihindari. Semua orang hanya merasakan tubuh mereka sedikit menegang, dan segera setelah itu, seolah-olah kekuatan roh mereka telah menemukan saluran pembuangan, perlahan mengalir keluar di sepanjang benang cahaya itu. Mereka ingin membebaskan diri, tapi benang cahaya itu seperti belatung tulang, selalu menempel di tubuh mereka. Dan benang cahaya yang menguras kekuatan roh mereka semakin terang, akhirnya menyatu di 8 tombak laba-laba, lalu mengalir ke Tang San. Gambar pohon muncul satu demi satu, menutupi siluet Tang San. Semua tanaman di Gunung Seagot yang berada dalam jangkauan sekarang juga semuanya berubah menjadi biru keemasan. Gambar pepohonan yang lebat muncul di sekitarnya bersama dengan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Tepat pada saat ini, bahkan sinar matahari tidak dapat memasuki dunia biru keemasan. Aura kehidupan yang sangat besar menutupi setiap orang, dan cabang-cabang pohon tumbuh dengan panik, daun dengan cepat menyebar, dan target mereka adalah Shrek Seven Devils. Hanya dalam beberapa aibling ini, semua orang merasa seperti sudah dikelilingi. Tekanan seperti panik muncul di hati mereka, dipaksa oleh tekanan ini, semua orang melepaskan semangat mereka satu demi satu. Tetapi bahkan nyala api Phoenix Merah Fatih hanya memberi dunia biru keemasan ini sedikit lebih kemegahan keemasan. Semua orang menemukan bahwa roh mereka semua ditekan oleh nafas kehidupan itu. Ini adalah bentuk sebenarnya dari Blue Silver Domain saya di bawah pengaruh kemampuan roh ketujuh saya, Blue Silver Avatar. Itu juga kemampuan berevolusi ketiga Blue Silver Domain, Boundless Nature. Efek sekunder, asimilasi, penekanan. Di dalam domain, saya dapat mengubah semuanya sesuai keinginan. Kemampuan asimilasi mengacu pada asimilasi semua tanaman di sekitarnya, dengan Blue Silver Domain membakar api kehidupan mereka untuk digunakan sendiri. Semakin banyak tanaman di dekatnya, semakin kuat Boundless Nature. Tanaman ini semua dapat meluncurkan serangan seperti yang saya inginkan. Kemampuan penindasan menekan atribut roh Anda hingga 10%, dan semua kekuatan roh yang dilepaskan akan ditekan hingga 10%. Semakin lama Anda berada di domain, semakin besar efek penekanannya. Petik 2. Lalu ada apa dengan benang emas yang mengekstraksi kekuatan roh kita? Mendengar suara Tang San bergema dari seluruh penjuru, ketakutan semua orang segera menghilang. Dai Mubai segera menyuarakan pertanyaan. Suara Tang San bergema sekali lagi. Itu adalah penghematan energi otomatis yang dihasilkan setelah evolusi domain dan 8 Spider Lens. Awalnya kemampuan ketiga Boundless Nature adalah untuk secara bertahap mengekstrak vitalitas Anda dan menuangkannya ke dalam tanaman. Tapi dengan bergabungnya 8 Spider Lens, itu mendapat efek pengurasan jarak jauh. Benang yang tidak bisa dipecahkan itu adalah perpanjangan dari kemampuan Drain 8 laba-laba lens. Itu akan terus-menerus mengeluarkan kekuatan roh dan vitalitas Anda. Vitalitas diberikan ke tanaman di dalam domain, tetapi kekuatan roh disaring melalui 8 tombak laba-laba untuk saya gunakan. Petik 2. Mata Dai Mubai membelalak. Persetan denganku, bahkan menyaring. Kemampuan domain Anda terlalu abnormal. Petik 2. Cahaya biru tiba-tiba memudar. Langit muncul kembali. Tang San masih berdiri di tempatnya sebelumnya, dan 8 tombak laba-laba dan 7 cincin rohnya sudah ditarik. Dia telah mengungkapkan kemampuan barunya kepada rekan-rekannya sehingga mereka dapat bekerja sama dengan lebih baik di masa depan, sehingga mereka tidak akan terkejut. Dan seorang guru jiwa yang mengungkapkan kemampuan rohnya kepada orang lain untuk dilihat pada awalnya adalah salah satu pertunjukan kasih sayang yang paling intim. Tidak peduli bahwa 7 setan Shrek lainnya semua mengira bahwa kemampuan baru Tang San tidak normal, bahkan Tang San sendiri merasa bahwa kemampuan ini menakutkan. Terutama kemampuan setelah menggabungkan Blue Silver Domain dan 8 Spider Lens. Pengurasan jarak jauh. Dan itu lebih menguras tenaga sehingga mengabaikan serangan dan pertahanan, ini terlalu menakutkan. Pada saat yang sama Tang San menemukan bahwa,
Setelah 8 tombak laba-laba berevolusi, kemampuan pengurasan asli telah mendapatkan filter otomatis. Energi yang diserap dari dunia luar akan disaring dan digabungkan ke dalam tubuh Tang San di mana ia dibutuhkan. Seperti ini, bertempur di dalam alam tanpa batas ketiga yang berevolusi dari Blue Silver Domain, musuh akan terus melemah, dan Tang San dapat memiliki ketahanan pertempuran yang lebih lama melalui kemampuan pengurasan yang tidak dapat dipertahankan ini. Secara samar-samar Tang San merasakan bahwa, seiring dengan kekuatannya yang meningkat, kemampuan evolusi tulang roh eksternal Eight Spider Lens sekarang menunjukkan penampilan aslinya. Itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki tulang roh lainnya, bahkan tulang roh 100.000 tahun. Hanya melihat level domainnya, Blue Silver Domain Tang San sudah secara besar-besaran melampaui domain malaikat Qian Reng Sui yang pernah digunakan. Kemampuan Angel Domain terutama memperkuat dirinya sendiri dan menekan lawan. Kekuatan malaikat itu juga hanya bisa mempengaruhi kekuatan roh lawan. Jika Angelic Domain mengubah kekuatan roh lawan adalah satu efek, maka kemampuan Drain Blue Silver Domain Tang San memiliki dua efek. Domain malaikat merugikan orang lain tanpa keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi domain perak biru merugikan orang lain demi keuntungannya. Jarak di antara mereka cukup besar. Dalam hal tingkat roh, meskipun Kaisar Perak Biru dapat dikatakan sebagai eksistensi puncak di antara roh jenis tumbuhan, masih ada celah untuk roh super seperti Serapim. Ada dua alasan mengapa efek Blue Silver Domain Tang San dapat melampaui domain malaikat Qian Reng Sui. Salah satunya adalah efek fusi dari 8 tombak laba-laba yang berevolusi dengan domain tersebut. Yang lainnya adalah karena cincin roh ketujuh Tang San adalah tingkat 100.000 tahun. Efek amplifikasi secara alami bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan cincin roh 10.000 tahun. Untuk cincin roh ketujuh ini, Tang San telah menghabiskan waktu 100 hari. Tapi ini sangat berharga. Cincin roh 100.000 tahun di posisi ketujuh sudah merupakan lompatan komprehensif untuk kekuatannya. Dengan semua tulang roh dan kemampuan roh yang dia miliki saat ini, dia tidak akan lagi tanpa kekuatan untuk melawan saat menghadapi judul Douluo. Itu masih tanpa menghitung efek dari domain Dead God setelah diperkuat oleh cincin roh ketujuh, serta cincin roh ketujuh Tang San yang memiliki kemampuan roh kedua karena berada pada level 100.000 tahun. Agak canggung menggosok kepalanya yang botak, Tang San bertanya. Berapa lama saya dalam keadaan trance? Sekarang, yang lain sudah berkumpul, dan selain mata Xiao Wu yang masih luas, yang lain semua memiliki ekspresi heran dan iri. Oscar berkata, kamu benar-benar bisa tidur. Kali ini butuh 100 hari. Anda benar-benar sesuatu. Jika itu kami, tidak peduli seberapa gigihnya kami, tubuh kami masih tidak dapat menyerap energi cincin roh 100.000 tahun itu. Saya juga ingin cincin roh ketujuh. Orang ini hampir tidak menyembunyikan rasa irinya. Tang San menatap kosong sejenak. Apa katamu? 100 hari. Aku sudah kesurupan selama 100 hari. Petik 2. Melihat rekan-rekannya mengangguk satu demi satu, Tang San masih hampir tidak berani mempercayainya. Baginya, hanya setelah rasa sakit, kehangatan telah menyebar ke seluruh tubuhnya dan secara bertahap menyebar. Dia terbangun hanya setelah proses ini. Tapi proses sederhana itu masih membutuhkan 100 hari kesurupan. Dia menunjukkan sedikit senyum masam. Saya tidak berpikir itu akan memakan waktu lama. Cahaya seagotku. Petik 2. Mata Dai Mubai menunjukkan penghinaan yang intens. Kamu jelas hanya tahu berbicara tanpa tindakan, bukankah cincin roh 100.000 tahun sudah cukup? Kemampuan barumu sudah cukup abnormal. Jika itu saya bahkan akan menukarnya selama 1 tahun. Ngomong-ngomong, umumnya jenis penyerapan cincin roh melewatkan level ini akan meningkatkan kekuatan roh Anda. Fatih naik 1 peringkat terakhir kali, dia hampir sejajar dengan Ao kecil dan yang lainnya. Apa tingkat kekuatan roh Anda saat ini? Petik 2. Tang San mengamati tubuhnya, senyum masamnya langsung berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Apakah ini juga baik-baik saja? Tampaknya telah meningkat pesat. Ning Rongrong dengan penasaran bertanya. Berapa banyak? Tang San berkata, tampaknya berada di peringkat 74,5. Keheningan yang mengerikan. Saat Tang San berbicara, dia hanya merasa semua orang ingin memakannya. Dai Mubai berkata dengan ekspresi sedih. Surga tidak memiliki keadilan, surga benar-benar tidak memiliki keadilan. Aku berlatih dengan getir selama 3 bulan masih belum bisa dibandingkan dengan San kecil yang menyerap cincin roh. Tang San tertawa terbahak-bahak,
melihat senyum dan frustrasi di sudut mata Dai Mubai. Meraih bahunya, dia berkata, "Bos Dai, jangan khawatir. Jangan lupa bahwa Anda masih belum menyerap cincin roh yang dianugerahkan dewa. Saya hanya sedikit beruntung." Petik 2. Dai Mubai menghela nafas. Little Sun, itu bukan masalah keberuntungan. Hanya saja, kami juga tidak menganggur selama 3 bulan ini. Cahaya Sagot benar-benar adalah harta karun untuk kultivasi, kekuatan roh saya sudah mendekati 68 peringkat. Saya memperkirakan saya harus menerobos dalam 10 hari. Little Ao berumur 64, Fatih 64, hanya Fatih yang akan menerobos ke 65. Rongrong sudah berumur 65 tahun. Zhu King juga. Anda benar, kita semua memiliki kesempatan untuk cincin roh yang dianugerahkan dewa. Kemudian kami juga harus bekerja keras. Bagi kami, ini adalah kesempatan seumur hidup. Di tahun ini dengan cahaya Sagot, kami harus berjuang untuk mencapai peringkat ke-70. Dengan perubahan kualitatif dari avatar jiwa, ujian lainnya akan jauh lebih mudah. Petik 2. Gemuruh. Ketika Dai Mubai mengeluarkan pernyataannya dengan ekspresi lurus, perut Tang San mengeluarkan suara pelan. Dai Mubai tidak bisa berkata-kata. Makanan yang diantarkan pagi ini ada di sana. Anda baru saja bangun, istirahatlah untuk hari ini. Terlalu jauh sama buruknya dengan tidak cukup. Ayo pergi, kita akan terus berkultivasi. Kami pasti akan mendekatkan jarak ke si kecil San. Petik 2. Setelah 100 hari tanpa makan, sepenuhnya mengandalkan energi untuk menopang dirinya sendiri, Tang San sangat lapar. Rekan-rekannya kembali berlatih, dan dia memakan dirinya sendiri tanpa kesopanan. Dengan kekuatan organ internalnya, pada dasarnya dia tidak perlu khawatir tentang efek buruk dari makan atau minum secara berlebihan. Kepiting raksasa, daging lobster yang lezat, telur ikan, dan roti hitam, ditambah sayur dan buah khas Pulau Sagot. Dalam satu kesempatan, dia dengan bersih menyapu makanan enak untuk semua orang hari ini. Hanya ketika dia selesai makan, Tang San menemukan dia telah memakan makanan orang lain. Untungnya dia masih memiliki persediaan di 24 Moonlit Bridge, dia hanya bisa membiarkan semua orang makan jatah hari ini. Sekarang Dai Mubai dan yang lainnya sudah mulai berkultivasi di dalam cahaya Sagot. Tang San menemukan bahwa dalam waktu 3 bulan, rekan-rekannya sekarang sudah berkultivasi pada langkah ke-35. Bahkan Bai Chengxiang sudah maju ke langkah ke-20. Lompatan kualitatif dalam kekuatan memenuhi hati Tang San dengan kepuasan dan kepercayaan diri. Dia diam-diam mengatakan pada dirinya sendiri bahwa jarak ke kebangkitan Xiao Wu selangkah lebih dekat. Tanpa istirahat yang berlebihan, Tang San langsung terjun ke dunia kultivasi. Karena memasuki ranah avatar roh, dia langsung menaikkan posisi kultivasinya dari langkah ke-50. Dia yakin bahwa dia dapat sepenuhnya berkultivasi pada posisi ini. Tentu saja, sebelum dia mulai berkultivasi, dia pertama-tama ingin memeriksa seberapa jauh kekuatannya telah meningkat, untuk melihat berapa banyak langkah yang telah dia lakukan di sepanjang jalan yang menantang ini. Itu juga merupakan persiapan yang baik untuk akhirnya lulus. Setelah Tang San pertama kali menginjakkan kaki ke cahaya Sagot, dia berhenti, ekspresi heran muncul di wajahnya. Karena dia menemukan bahwa tekanan asli dari cahaya Sagot sepertinya telah menghilang sepenuhnya. Menjejakkan kaki di anak tangga pertama sepertinya tidak berbeda dengan di luar. Apa yang terjadi? Mungkinkah tekanan dari cahaya Sagot telah menghilang? Tidak mustahil. Rekan-rekannya masih berkultivasi, itu membuktikan tidak ada masalah dengan cahaya Sagot. Dengan sikap yang mencurigakan, Tang San terus mendaki. Tang San naik ke langkah ke-20 sebelum dia merasakan sedikit tekanan, dan dia segera rileks. Bukan karena tekanannya hilang, tapi kemampuannya untuk menahan tekanan telah melompat ke depan. Faktanya, setelah cobaan dari cincin roh yang diberikan dewa, tubuh Tang San telah menembus batas sekali lagi, dan kemampuannya untuk melawan tekanan telah meningkat dalam garis yang tajam. Secara alami sangat sulit bagi tekanan dekat cahaya Sagot untuk mempengaruhinya. Karena tekanan bisa diabaikan, Tang San tidak merasakan apa-apa. Mendaki terus, Tang San segera melewati 50 anak tangga. Di sini dia menemukan bahwa posisi ini tidak sesuai dengan kultivasinya, karena tekanannya masih belum cukup. Itu masih tidak bisa memberinya tekanan yang dia rasakan di tempat dia berkultivasi sebelum menembus peringkat ke-70. Tanpa melepaskan 2 domain besar, seandainya tubuhnya baru saja pulih, Tang San masih harus menahan pendakian ini. Dia baru saja pulih,
dan dia tidak bisa menyerang batasnya sekaligus. Dengan dukungan dua domain besar, retreatnya akan jauh lebih mudah. Melanjutkan mendaki, segera Tang San mencapai batas pendakian sebelumnya, berdiri di anak tangga ke-80. Sesampainya di sini dia bisa merasakan tekanan yang ada di mana-mana. Menarik napas dalam-dalam, Tang San maju. Ketika dia telah mendaki sampai langkah ke-100, langkahnya ke depan agak melambat. Tang San menemukan bahwa setelah mendaki 100 langkah, tekanannya jelas naik satu tingkat. Itu seperti lompatan kualitatif kekuatannya sendiri. Datang ke sini, tekanan cahaya Sagot juga membuat lompatan kualitatif. Penemuan ini membuatnya menyadari bahwa kesulitan terbesar Dai Mubai dan uji coba tingkat hitam lainnya mungkin adalah 8 langkah terakhir. Jangan meremehkan beberapa langkah terakhir ini. Karena lompatan kualitatif dalam tekanan, setiap langkah akan membutuhkan investasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada langkah sebelumnya. Terlebih lagi, pada pendakian sebelumnya, mereka pasti telah menghabiskan banyak kekuatan roh. Di bawah tekanan yang meningkat tajam, menyelesaikan pendakian terakhir ini bukanlah hal yang mudah. Terus mendaki ke atas, kemampuan kuat tubuhnya untuk menahan tekanan secara bertahap muncul. Merek Trisula di dahi Tang San melepaskan cahaya keemasan yang cemerlang, dan dengan setiap langkah maju, dia merasakan kegembiraan menaklukkan di dalam hatinya. 108, langkah yang diperlukan untuk lulus uji coba tingkat hitam segera berada di bawah kaki Tang San. Faktanya, saat ini Tang San bukan hanya seorang spirit sage biasa. Dengan 4 tulang roh besar dan cincin roh 200.000 tahun, kekuatan fisiknya sudah melampaui judul Douluo biasa. Meski begitu, setelah dia mencapai langkah ke-108, dia juga dengan jelas merasakan berat tubuhnya, dan setiap langkah selanjutnya menjadi tantangan. Menarik napas dingin, Tang San mendongak. Di bawah pengaruh kabut emas yang mengelilingi tubuhnya, pemandangan di luar agak kabur. Standar kelulusannya bukan hanya 108, melainkan 333. Dengan keadaannya saat ini, dimulai dengan 2 domain besar yang dilepaskan dari awal, level tertinggi yang bisa dia naiki mungkin tidak akan melebihi 150 langkah, bahkan tidak sampai setengah jarak untuk lulus percobaan. Bisakah dia benar-benar mencapai langkah 333 dan lulus bahkan dengan kemampuan pendukung rekan-rekannya? Tanda tanya utama muncul di hati Tang San. Sudah kurang dari setengah tahun tersisa. Meskipun berkultivasi di cahaya Sagot jauh lebih cepat daripada di luar, Tang San masih belum cukup sombong untuk percaya bahwa dia bisa membuat lompatan kualitatif lain pada saat itu. Tampaknya untuk melewati uji coba pertamanya, Atasi, Twofold, Sigat Slide, sama sekali tidak mudah. Dia masih memiliki jalan yang lebih panjang untuk berjalan. Tanpa mendaki lebih jauh, tekanan besar di sekitarnya sudah memaksa kekuatan roh di dalam tubuh Tang San untuk bergerak dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia masih membutuhkan waktu untuk mengatur tubuhnya yang baru saja pulih, dan Tang San sama sekali tidak akan merusak semuanya dengan dorongan hati. Dia masih tidak membuka domainnya, tetapi perlahan mundur dari langkah ke-108. Ketika dia mundur ke 80 langkah, dia berhenti, sedikit ragu-ragu. Menurut perasaan kultivasi sebelumnya dalam tekanan, langkah ke-70 tampaknya cukup cocok untuk kultivasi saat ini. Tetapi Tang San dengan jelas memahami bahwa, berkultivasi di sana, dia tidak dapat meningkatkan kemampuan perlawanannya cukup untuk melewati uji coba pertama Sagot dalam setengah tahun. Mengambil keuntungan dari masih memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa, dengan keras mengatupkan giginya, Tang San duduk di anak tangga ke-80.